kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan dua cara reproduksi. Yang pertama adalah reproduksi secara vegetatif atau aseksual, yaitu terjadinya individu atau organisme baru yang tidak didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara ini hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang identik. Cara reproduksi yang kedua adalah reproduksi secara generatif atau seksual, yaitu terjadinya individu atau organisme baru melalui peleburan sel kelamin jantan, yaitu sel sperma, dan sel kelamin betina, yaitu sel ovum. Ciri penting dari reproduksi ini adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan spesies lainnya. Mari adik-adik kita lihat yang pertama adalah reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan ini dapat kita lihat pada 3 kelompok tumbuhan. Kelompok yang pertama adalah lumut dan paku. Lumut dan paku ini mengalami namanya metagenesis, sehingga reproduksi pada lumut dan paku ini dapat berlangsung secara vegetatif dan juga generatif. Pada reproduksi vegetatif ini menghasilkan namanya spora, sedangkan pada reproduksi generatif menghasilkan gamet. Yang berikut adalah gimnosperme atau berbiji terbuka. Nah, tumbuhan ini reproduksinya secara vegetatif dan generatif. Pada reproduksi generatifnya, alat reproduksinya itu berupa strobilus. Setiap individu hanya memiliki satu kelamin dan proses penyerbukannya tunggal. Pada kelompok tumbuhan berikut, yaitu angiosperme atau berbiji tertutup, itu reproduksinya secara vegetatif dan generatif. Pada reproduksi generatif, penyerbukan ganda, di mana dapat kita ketahui bahwa inti generatif 1 membuahi ovum menghasilkan zigot, dan inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm. Reproduksi aseksual atau vegetatif pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif ini antara lain yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari daun, yaitu pelepah daun yang bertumpuk dan berlapis-lapis, tebal, lunak, dan berdaging. Contohnya adalah bawang merah. Yang kedua adalah umbi batang, yaitu batang yang berada di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah kentang, wortel, lobak, dan bit. Yang berikut adalah umbi akar. Umbi akar yaitu akar yang tumbuh membesar dan pada beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas yang menjadi individu baru. Contohnya adalah tanaman singkong. Yang keempat adalah akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Rizoma menyerupai akar tetapi berbuku-buku seperti batang, memiliki tunas, dan terdapat daun yang telah berubah menjadi sisik. Contoh tanamannya adalah tanaman lengkuas, kunyit, bunga tasbih, dan jahe. Yang berikut adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang tanaman dengan ruas panjang yang tumbuh menjalar di atas tanah, dan dari buku-bukunya muncul akar dan tunas baru. Contoh tanamannya adalah pegagan, rumput teki, dan arbei. Yang berikut adalah tunas. Pada umumnya tumbuh dari ruas-ruas batang dan menjadi tanaman baru. Perkembangbiakan dengan tunas dijumpai pada beberapa jenis tumbuhan seperti pisang, tebu, dan bambu. Yang terakhir adalah tunas liar atau tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh dari organ lain selain batang, yaitu pada akar dan juga pada tepi daun. Kalau pada akar, ini contohnya dapat kita lihat pada tanaman sukun dan cemara. Sedangkan pada daun, contohnya pada tanaman. Perkembangbiakan vegetatif buatan
antara lain yang pertama mencangkok, yaitu dilakukan dengan cara menyayat dan membuang kulit kayu, batang, atau cabang lalu menutupnya dengan tanah. Yang berikut adalah merunduk, dilakukan dengan cara membengkokkan atau melengkungkan sebagian cabang tanaman hingga menyentuh tanah. Yang ketiga, stek. Ini dapat kita lakukan dengan memotong bagian tubuh tumbuhan kemudian menanamnya. Yang keempat adalah menempel atau dikenal juga dengan okulasi. Nah, menempel ini dapat kita lakukan dengan menggabungkan dua tanaman yang berbeda sifatnya sehingga menghasilkan tanaman baru. Yang kelima adalah menyambung. Nah, menyambung ini dapat kita lakukan dengan cara menyambungkan batang dengan ranting dari tanaman sejenis untuk mendapatkan tanaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan. Nah, tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan generatif dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu dengan cara konjugasi, yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya, contohnya ganggang hijau. Yang kedua dengan cara isogami, yaitu peleburan dua sel kelamin atau gamet yang sama besar, contohnya ganggang biru. Yang ketiga adalah dengan cara anisogami, yaitu peleburan dua sel gamet yang besarnya tidak sama, yang mana gamet yang pertama ukurannya lebih kecil atau mikrogamet, dan gamet yang kedua ukurannya lebih besar atau makrogamet, contohnya ulva. Cara yang keempat itu dengan cara penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Perkembangbiakan ini melibatkan penyatuan gamet jantan, yaitu serbuk sari, dan gamet betina, yaitu putik. Perkembangbiakan ini diawali dengan penyerbukan atau yang kita kenal dengan polinasi, yang kemudian diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan berbiji atau tumbuhan spermatopita. Penyerbukan dan macam-macam penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari dapat berasal dari satu bunga dan dapat pula berasal dari bunga yang lain, bahkan berasal dari tumbuhan yang berbeda. Berdasarkan asal serbuk sari dan putik, penyerbukan ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama kita lihat macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Di sini terdapat 4 macam. Yang pertama adalah geitogami atau penyerbukan tetangga. Yang kedua adalah autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau yang dikenal dengan alogami. Dan yang keempat adalah penyerbukan basta atau yang dikenal dengan nama hibridogami. Selanjutnya kita lihat macam-macam penyerbukan berdasarkan faktor penyebabnya. Di sini juga terdapat 4 macam. Yang pertama adalah anemogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan angin. Contohnya pada bunga padi dan juga bunga jagung. Kemudian yang berikut adalah hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, eceng gondok, dan lain-lain. Yang ketiga adalah antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Biasanya tanaman ini sukar mengalami penyerbukan secara alami, misalnya karena struktur bunganya yang unik atau bunganya sukar mengeluarkan serbuk sari. Yang keempat adalah zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan, misalnya serangga, burung, dan kelelawar. Nah, penyerbukan ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga. Yang kedua adalah ornitogami, yaitu penyerbukan dengan perantaraan burung. Yang ketiga adalah chiropterogami, yaitu penyerbukan dengan perantara kelelawar. Dan yang terakhir adalah malakogami, yaitu penyerbukan dengan perantara siput. Nah, adik-adik, setelah kita belajar dan membahas bersama mengenai reproduksi pada tumbuhan, mari kita lihat reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan ini dapat terjadi secara
generatif dan juga vegetatif. Pertama, kita lihat reproduksi generatif pada hewan. Proses perkembangbiakannya melalui proses fertilisasi. Hal ini terjadi dengan adanya proses peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Fertilisasi pada perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, fertilisasi internal, yaitu proses peleburan antara sel kelamin jantan berupa sperma dan sel kelamin betina berupa ovum terjadi di dalam tubuh betina. Contoh hewan yang mengalami fertilisasi internal adalah reptil, aves, dan mamalia. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal, yaitu proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terjadi di luar tubuh betina. Contoh hewan yang mengalami fertilisasi eksternal ini adalah Pisces dan amfibi. Nah, berdasarkan perkembangbiakan embrio, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ovipar, yaitu hewan bertelur. Yang kedua, ovovivipar, hewan bertelur dan beranak. Dan yang ketiga adalah vivipar, yaitu hewan beranak. Selanjutnya kita akan melihat reproduksi vegetatif pada hewan. Reproduksi vegetatif pada hewan ini dapat dilakukan atau terjadi melalui tiga cara. Yang pertama adalah bertunas. Nah, reproduksi secara bertunas ini dapat kita lihat pada organisme hidra. Kemudian cara yang kedua yaitu fragmentasi. Nah, reproduksi secara fragmentasi ini dapat kita jumpai pada cacing planaria. Dan yang terakhir adalah membelah diri. Nah, proses reproduksi dengan cara membelah diri ini kita dapat melihat atau kita jumpai pada hewan amoeba. Sekian adik-adik materi mengenai reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Terima kasih adik-adik karena sudah mau menyaksikan